Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada episode yang lalu. Materi baru, musik tradisional. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah sebagai berikut. 1. Memahami pengertian seni musik tradisional. Kedua, memahami tangga nada dan interval. Ketiga, mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan tinjauan bunyi. Dan yang terakhir adalah menampilkan permainan alat musik tradisional dengan beberapa teknik. Berikut kita akan melihat contoh tayangan video ini. Kalian sudah bisa melihat tayangan video tadi. Ada begitu banyak ragam seni musik yang berkembang di Nusantara kita. Lombok, Bali, Jawa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, Pak Guru bertanya, apa sih musik itu sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Mari kita lihat. Hakikat seni musik itu apa? Yaitu ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat musik ritmis atau nada-nada yang harmonis. Demikian menurut J. Ralph Taylor. Selanjutnya, kalau kalian melihat tayangan video tadi, maka ada banyak sekali jenis alat musik. Ada yang ditepuk, ada yang dipetik, ada yang ditiup, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak alat musik itu, kita dapat kelompokkan menjadi beberapa alat atau beberapa jenis, baik yang bernada maupun yang tidak bernada. Kita lihat yang bernada. Kita kenal ada musik diatonis, ada musik pentatonis, yang mana dari tayangan tadi yang masuk kategori diatonis maupun pentatonis akan kita bahas pada materi berikutnya. Tetapi untuk dasar kali ini perlu kalian tahu bahwa tangga nada diatonis memiliki dua jenis, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Pentatonis juga demikian, ada dua jenis tangga nada, yaitu slendro dan pelok. Nah, berkaitan dengan alat musik yang kalian saksikan tadi, bagaimana pemain memainkan alat itu? Ada beberapa kelompok, ada beberapa jenis, ada beberapa ragam. Nah, dari ragam-ragam itu berdasarkan sumber bunyinya dapat kita kelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan alat musik idiopon, adalah instrumen yang sumber bunyinya berasal dari badan benda itu sendiri. Bisa dipukul,
bisa juga dikocok. Nah, seperti contoh yang berikut ini. Kelompok yang kedua ini disebut dengan alat musik membranofon. Adalah instrumen yang bunyinya berasal dari selaput atau membran. Seperti apa dia? Ini dia. Selanjutnya, bagian ketiga, kelompok ketiga disebut dengan kordofon. Adalah instrumen yang bunyinya berasal dari dawai atau kalau kita menyebutnya senar, ya, yang dibentangkan atau ditegangkan. Lemah atau tegangnya suara itu akan memberikan efek terhadap tinggi rendahnya nada. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, yang keempat, kelompok aerofon. Adalah instrumen yang bunyinya berasal atas dasar bantuan dari udara atau dengan cara ditiup. Saya yakin ini kalian sudah banyak yang kenal, ya. Seperti ini dia. Berikut kita lanjutkan pembahasan kita mengenai fungsi alat musik dalam komposisi. Dari sekian banyak alat, ternyata mereka punya tugas masing-masing. Ada yang berfungsi melodi, ada yang berfungsi harmoni, dan yang lain. Kita lihat. Alat musik melodis merupakan alat musik yang memiliki irama atau nada dan tidak dapat memainkan chord. Jadi dia hanya bisa memainkan melodi saja. Nah, contohnya apa? Ini dia. Alat musik yang kedua disebut dengan alat musik ritmis. Apa dia? Alat ini tidak memiliki nada. Jadi tidak bisa berbunyi seperti alat yang tadi. Nenalnya nada. Ya, tetapi alat ini lebih banyak difungsikan sebagai pemandu irama, mengatur irama. Kalau kalian pernah dengar kapak 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 gendeng, kapak 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 gendeng, tudung tang tak dung untuk yang dari Jawa. Dari daerah lain ada bermacam-macam. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya, yang ketiga disebut dengan alat musik harmoni. Merupakan alat musik yang memiliki nada. Tidak dapat dibentuk, melainkan digunakan untuk memainkan harmoni pada suatu permainan lagu. Seperti ini contohnya. Sekarang bagaimana teknik memainkan alat musik tradisional? Ada beberapa cara atau ada beberapa teknik. Di antaranya adalah teknik mimesis, yaitu teknik bermain instrumen yang melibatkan minimal 2 instrumen yang dimainkan bersama dengan dasar pola tabuhan yang sama.
Jadi ketukannya sama, nada yang dimainkan sama. Seperti ini. Yang kedua, teknik jalinan adalah teknik bermain instrumen yang melibatkan minimal 2 instrumen juga yang dimainkan bersama dengan pola tabuhan saling mengisi untuk membuat melodi tertentu. Seperti apa dia? Ini contohnya. Yang ketiga adalah teknik blok, yaitu teknik bermain instrumen yang melibatkan juga minimal 2 instrumen. Instrumen pertama sebagai pemain melodi, sedangkan instrumen kedua membuat latar atau background dengan cara menggunakan nada akhir atau harmoni pada permainan melodi. Seperti apa itu? Ini contohnya. Yang keempat adalah teknik chord. Nah, kalian anak muda tahu istilah ini. Ada chord gitar, misalnya ya, chord pada piano. Nah, kalau di tradisi seperti apa main chord? Yaitu alat musik yang permainan instrumen dengan memainkan bisa akhirnya atau bisa dimainkan di awal. Menunjukkan, nah kalau di awal maka dia ditabuh lebih awal, baru berjalan melodi. Tetapi kalau di akhir maka melodi berjalan, kemudian pada ketukan tertentu instrumen itu ditabuh. Seperti apa itu? Ini dia. Yang terakhir adalah teknik melodius. Ini merupakan pengembangan. Jadi tidak lagi baku, melainkan bagaimana memainkan instrumen itu dengan fungsi-fungsi tertentu dan teknik-teknik tertentu. Ada 4 teknik. Bisa menaikkan melodi, bisa melompat, bisa linier, atau acak. Semua itu bisa dilakukan, yang terpenting adalah tercapainya satu harmonisasi. Selanjutnya, sebagai evaluasi, kalian lakukan identifikasi alat-alat musik yang berada di daerah kalian. Selanjutnya, kalian beri tanda pada jenis alat musik itu. Apakah idiofon, apakah kordofon, ataukah aerofon, atau membranofon. Pada nama alat kalian cukup menyebutkan, misalnya contoh,
Di tempatmu ada gendang belik. Nah, alat apa saja yang ada pada gendang belik? Misalnya gendang. Nah, gendang itu masuk kelompok mana? Apakah idiofon, apakah kordofon, aerofon, atau membranofon? Berikan contreng pada jawaban yang kalian anggap benar. Demikian pembelajaran pada hari ini, dan nyambung pada yang itu kan? Nah.